有下次多或者说有一个历险时的诸多故事。 Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Journey to Immortality Season 3. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Jin King yang merasa senang karena datang ke tempat yang tepat. Dikarenakan ia menemui Han Li, orang yang ahli dalam bidang formasi. Tak hanya itu saja, ia juga penasaran benda apakah yang sedang dimurnikan olehnya. Dan tiba-tiba saja Han Li membuka formasi untuk menemui Jin King. Jin King tak menyangka jika Han Li bukan hanya ahli dalam formasi saja, tetapi juga mahir dalam pemurnian benda. Sehingga ia merasa kecewa tak mengetahuinya lebih awal. Dikarenakan sebelumnya Jin King sudah menyuruh orang lain yang kurang kompeten. Bahkan mereka sering menipu pelanggan dengan tempatnya, yaitu Paviliun Wucheng. Han Li segera memberikan hormat pada Jin King, karena mulai sekarang Jin King berniat untuk memurnikan benda miliknya kepada Han Li. Walaupun demikian, Han Li menjelaskan bahwa aku tak layak disebut sebagai master, karena ada dua temanku yang merupakan master sejati, tapi sayangnya mereka sudah tidak ada. Kemudian Jin King memberikan mutiaranya pada Han Li, dan ternyata itu merupakan koordinat tempat peninggalan kultivator kuno. Dan menurut Jin King, jika di sana pasti banyak harta langka, karena merupakan gua tempat terpencil. Namun sayangnya terdapat sebuah formasi yang menghalangi, sehingga ia meminta bantuan pada Han Li untuk membuka formasi tersebut. Setelah berhasil membuka formasi itu, Jin King berjanji bahwa ia pasti akan membagi rata semuanya yang didapatkan. Han Li merasa bahwa formasi itu sangat primitif, tapi Jin King juga sudah membantunya di sini. Dan jika memang ada yang tidak beres, maka harus berhati-hati. Jin King memohon agar Han Li mau membantunya, karena di kota Tianxing ia tak mengenal orang yang mengerti tentang formasi, sehingga hanya Han Li lah yang dapat membantunya. Lalu Han Li mengatakan bahwa aku tak pandai dalam pertarungan, dan ia meminta agar Jin King bersiap jika terjadi sesuatu. Jin King pun setuju dengan hal itu, karena dia yang akan maju duluan jika terjadi masalah. Jin King berkata, meskipun tempat ini tak sebagus Istana Sutian, tapi di dalamnya terdapat banyak harta. Bahkan mungkin kita bisa mendapatkan kesempatan untuk menerobos ke ranah Nasken Soul. Setelah itu Han Li bertanya apakah Jin King tahu tentang Istana Sutian, dan mengapa banyak praktisi yang mau datang ke sana. Mungkinkah ada sesuatu yang sangat berharga? Jin King menjawab bahwa Istana Sutian adalah dunia rahasia pertama di Laut Bintang Kekacauan, dan menurut rumor merupakan surga yang ditinggalkan oleh kekuatan kuno. Bahkan hanya dibuka setiap beberapa ratus tahun sekali. Di dalam sana terdapat harta langka, tumbuhan spiritual, dan benda rahasia yang tak ada habisnya. Tapi banyak juga tempat aneh serta bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dan setiap kali dibuka, maka banyak para praktisi terkenal yang akan mati. Han Li berpikir bahwa jika ini seperti tempat tanah terlarang, dan banyak orang serakah di antara mereka. Bahkan orang di ranah Nasken Soul saja juga tak lepas dari hal tersebut. Jin King juga curiga mengapa banyak harta yang sudah diambil tapi masih belum habis. Dan ia menganggap mungkinkah ini adalah sebuah jebakan. Tapi meskipun begitu, memang ada hal besar di dalamnya. Jin King lanjut memberitahu bahwa ada sesuatu yang sangat penting yang tak mungkin ia katakan kepada orang lain.
Sontak hal itu membuat Hanli langsung menutup semua pintu dengan formasi. Bahkan dirinya mematikan lampu agar tak diketahui. 此间所言，不传六耳，家代代相传之谜。亲兄弟一般的韩老。 Jin King berkata bahwa legenda mengatakan jika ini adalah harta rahasia paling berharga di Istana Sutian dan semuanya terkurung di salah satu tempat suci bagian dalam, yang dimana ada ramuan dalam tungku berupa efek meningkatkan umur panjang. Hanli kini mengerti pantas saja banyak orang yang mau mengambil resiko karena umur panjang dapat menaklukkan peruntungan, sehingga para praktisi tingkat lanjut sangat mendambakannya. Jin King juga menambahkan bahwa praktisi Naskin Soul semuanya adalah tirani yang mendominasi dunia, dan yang mereka takuti adalah tubuh sekarat yang menyebabkan Tao menghilang suatu hari nanti. Apalagi semua kekuatan kultivasi juga akan lenyap begitu saja. 名为虚天鼎，最有价值的秘宝，确是高阶修行者心。怪不得元婴老怪们叱咤了枭雄之术。 Dan pada akhirnya hanya bisa direduksi menjadi reruntuhan, yang hal itu membuat para praktisi menggunakannya untuk mencari peluang. Setiap kali Istana Sutian dibuka, para praktisi Nasken Soul akan berjuang untuk mendapatkan tempat masuk. Dan Hanli bertanya, apakah ada orang yang telah mendapatkan manfaat dari ini? Dan apakah itu merupakan pil Tian Budan? Jin King kembali menjelaskan bahwa menurut legenda ada 3 praktisi yang mendapatkan manfaatnya. Dan 2 diantaranya adalah praktisi Tao yang merupakan laki-laki dan perempuan, yang sekarang mereka telah menjadi suami istri sekaligus penguasa di Istana Bintang. 你适才所说，有人在其中得了天。对呀，每次虚天殿开启，是结伴探索虚天殿，修士共有3人，想必这3人后来成就。 Kemudian saudara laki-laki dari kultivator wanita itu adalah penguasa iblis Laut Bintang Kekacauan, dan juga jumlahnya hanya sedikit, yang mampu menjadi orang suci ganda dengan Istana Bintang. Bahkan para praktisi besar saling bertarung di antara mereka, dan ada 6 jalur tersebut penuh dengan kemenangan. Hanli berpikir bahwa ia tak tahu pasti apakah legenda itu benar atau tidak. Tapi Jin King memberitahu tentang sebuah sisa peninggalan dari Sutian, yang mana jika lembaran itu dibuka, maka akan menunjukkan arah jalan. Namun reruntuhan itu kini sudah ada di depan mata kita, dan aku sudah lama mencari peninggalan tersebut. Bahkan Jin King sudah menghabiskan banyak usaha untuk menemukannya. 那离咱们有点远了。传说不知有几分真假，卖关子了，听得小弟心焦。如何进入这虚天殿了？平日看上去就是一。 Setelah itu Hanli berpikir bahwa waktu dahulu ia pernah melihat kondisi sisa dari praktisi tanpa identitas. Dan karena informasi ini, pasti Istana Sutian akan bergejolak. Dan ia bertanya-tanya ada harta apa sajakah di dalam sana. Kemudian Hanli segera pergi melihat serangga emas miliknya. Dan rupanya serangga emas kini telah berevolusi lagi, sehingga kekuatannya semakin meningkat. Hanli mengerti karena perbedaan makanan yang diberikan akan menghasilkan efek pertumbuhan yang berbeda. Dan sepertinya ia harus melakukan banyak eksperimen pengetahuan di masa depan, yang dimana hal itu akan membantu perkembangan bagi serangga emas. 和那传送阵旁无名修士骸骨的剑，能在福宝的接连攻击下完好无乱，形骸动荡不安的虚天残，喂食的东西不同，成长。 Kemudian Kuhun disuruh untuk mengeluarkan teknik api miliknya. Sementara Hanli segera memasukkan semua serangga ke dalam wadah. Dan ternyata serangga emas itu memiliki nafsu makan yang bagus. Hanli merasa jika ia pergi ke sana kemungkinan akan bertemu dengan banyak orang jahat. Tapi jika tidak pergi juga akan kehilangan kesempatan. Sehingga ia harus berlatih terlebih dahulu dengan tempat peninggalan praktisi kuno tersebut. 不错，竟能以法力为师。虚天。
Singkat cerita, Hanli dan Kuhun diajak ke tempat peninggalan praktisi kuno. Di sana, Hanli menjelaskan bahwa ini merupakan sebuah formasi Tianluo untuk bertahan melawan monster. Dan orang yang memasukinya akan kebingungan karena terjebak kabut asap. Namun Hanli memberitahu jika formasi ini bukanlah formasi kuno. Dan Jin King bertanya apakah ada cara untuk menghancurkannya. Hanli menjawab jika formasi ini tak perlu dihancurkan. Karena selama membuka aura pelindung, maka dapat melewatinya. Kemudian Hanli bertanya di manakah keberadaan teman Jin King yang lainnya. Jin King pun lalu mengeluarkan token. Dan setelah mengetahui keberadaannya, mereka semua bergegas menuju ke sana. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Lau Huyue yang mencoba untuk berbicara dengan dua orang partnernya. Dan ternyata dua orang itu hanya terdiam karena tak ingin berbicara. Kemudian datang Hanli dan juga Jin King yang telah tiba di sana. Huyue sangat senang karena akhirnya Jin King telah datang. Dan ia pun diperkenalkan dengan Hanli dan juga Kuhun. Yang mana ia sudah dikasih tahu jika Hanli adalah ahli formasi. Jin King memberitahu bahwa mereka berdua adalah tetangganya. Dan Hanli sendiri bukan hanya jago dalam formasi saja, tetapi dirinya juga bisa memurnikan senjata. Kemudian Huyue memperkenalkan seorang praktisi core formation berbaju hitam dan juga seorang wanita ahli formasi dari Pulau Hongyue, yang dimana wanita itu disebut Perisidi. Perisidi berkata bahwa aku di sini untuk menghancurkan formasi dan ia meminta syarat untuk memilih harta karun lebih dulu. Dirinya juga bertanya apakah ada di antara kalian yang keberatan. Hanli yang mendengar jika wanita itu berasal dari Pulau Hongyue tentu merasa familiar karena rupanya Perisidi pernah mengirim pesan suara kepada Hanli. Tapi sayang saat itu Hanli tak memperdulikannya dan malah bertemu di sini. Jin King kembali memperkenalkan Hanli kepada Perisidi dan ia memberitahu jika kalian berdua adalah master formasi sehingga bisa bekerja sama untuk menghancurkan formasi tersebut. Tak hanya itu saja, Jin King juga akan mempersilahkan mereka berdua untuk mengambil bagian pertama dan orang yang paling berkontribusi dalam menghancurkannya maka mendapatkan harta yang bagus. Perisidi setuju dengan hal itu dan ia berkata jika formasi ini mudah dihancurkan. Ia pun mulai maju ke depan untuk pergi lebih dulu. Kemudian Jin King menjelaskan jika wanita ini adalah anak si Zhenren yang merupakan penguasa di Pulau Hongyue dan menurutnya ia adalah praktisi yang kuat dan Jin King pernah bertemu dengannya ketika dia masih kecil. 此等阵法700年才得了这么一个宝贝女儿啊！这就让两位道友各挑一。 Singkat cerita, tibalah mereka di tempat formasi pelindung. Dan menurut Jin King, jika formasi ini seharusnya adalah pintu masuk ke reruntuhan kuno. Sedangkan Hanli mulai berpikir untuk membuka formasi itu. Hanli menyadari jika pertama kali kita harus menentukan dahulu sifat formasinya. Dan kelihatannya formasi ini memiliki atribut ganda. Sehingga menurutnya formasi tersebut lumayan rumit. Perisidi berkata pada Hanli bahwa formasi ini harusnya adalah formasi dengan atribut ganda yaitu bumi dan angin. Dan ia berniat untuk menjadi yang pertama mencoba menghancurkannya. Lalu Perisidi mulai mendekati formasi pelindung dan ia menggunakan beberapa artefak untuk membukanya. Bahkan Hanli terkejut karena Perisidi memiliki banyak barang untuk menguji formasi. Meskipun begitu, dia masih belum melihat celah luar dari formasi ini. Sedangkan Perisidi kembali menggunakan artefak untuk menyerangnya. Tetapi serangan itu masih juga belum berhasil.
像是活了一般。 Ketika proses sedang dilakukan, Hanli melakukan perhitungan untuk menganalisa, dan presidi berkata jika formasi ini benar-benar sangat aneh, karena menurutnya formasi tersebut seperti makhluk hidup. Tak mau menyerah begitu saja, presidi kembali melancarkan serangan. Namun secara tiba-tiba, Hanli mengingatkannya untuk mundur, dan benar saja formasi itu seketika meledak di sana. Tanpa berbasa-basi, Hanli langsung turun tangan untuk mengatasi formasi tersebut, dan ia menggunakan susunan formasi Beidou untuk menahannya. Bahkan, presidi terkejut melihat formasi milik Hanli. Di saat Hanli melanjutkan prosesnya, tiba-tiba saja muncul kabut monster di hadapan mereka. Namun Hanli segera menekan monster itu menggunakan formasi miliknya. Dan saat Jin King mulai khawatir, presidi mengatakan jika formasi ini telah diatasi. Setelah itu, Jin King bertanya tentang kondisi Hanli. Hanli menjawab bahwa aku baik-baik saja, dan mereka pun segera melanjutkan masuk ke dalam reruntuhan kuno. Kemudian tibalah mereka di dalam sana. Terlihat banyak sekali harta berharga yang membuat Hu Yue sangat senang. Sementara presidi berkata jika Hanli memang hebat seperti yang diharapkan. Presidi meminta maaf karena sebelumnya ia berniat untuk bersaing dengan Hanli, tetapi ketika mengetahui bakatnya, ia pun merasa malu. Namun Hanli berkata, jika kau tak perlu bersikap seperti ini. Hanli menjelaskan ini semua berkat bantuanmu juga, sehingga diriku bisa mengetahui rangkaian dari formasi monster. Dan ia jadi teringat jika formasi binatang monster dapat ditundukkan dengan formasi Beidou. 确实班门弄斧了。女子此前还存了一丝好胜之心，韩师兄海涵。多亏仙子提示，韩某才发现，仙子无需多礼，多半也是不得其法的。 Presidi berkata bahwa senior Hanli tak perlu terlalu rendah hati, karena faktanya lebih dari 20 tahun yang lalu ia telah melihat formasi milik Hanli, dan ia juga pernah mengirimkan pesan suara kepadanya. Namun sayangnya Hanli tak memperdulikan pesan itu, sehingga presidi merasa kesal. Bahkan ia menganggap jika Hanli adalah orang yang sombong karena terlalu merendahkan dia sebagai seorang wanita. Hanli menjawab jika waktu dahulu ia tak memiliki waktu yang cukup karena dirinya sedang berkultivasi dan tak keluar rumah, sehingga Hanli meminta maaf kepada dirinya. Hanli juga menjelaskan bahwa sekarang ia bersedia untuk mendiskusikan formasi dengannya, dan jika presidi mau, maka bisa menceritakan tentang formasinya tersebut. 韩师兄洞府的阵法布置，韩师兄无需过钱，逃不起我这弱女子。可是韩师兄一直没有联络。此次难得出席，闭关修炼未曾出府。 Tak berselang lama, tiba-tiba terdengar suara ledakan, dan mereka pun segera bergegas menuju ke sana. Saat sampai di sana, ternyata ada formasi lagi yang jauh lebih sulit. Jin King kebingungan formasi apakah sebenarnya ini. Mengapa satu formasi dihancurkan, ada formasi lagi? Dan mungkinkah kita telah terjebak di tempat ini? Sementara itu, Hu Yue mulai menyerang formasi di depannya. Dan setelah berhasil membunuh para binatang, tiba-tiba saja ia terkejut. Karena rupanya binatang itu hidup kembali dan melakukan perlawanan. Presidi memberitahu bahwa sepertinya orang yang menyiapkan formasi ini adalah master formasi. Dan formasi ini disebut dengan formasi penuh kejahatan. Tak hanya itu saja, formasi ini juga dibagi menjadi 3 lapisan. Lapisan pertama yaitu kabut luar yang memikat indera manusia.
Yang kedua adalah binatang asap tingkat menengah untuk menahan para manusia. Dan lapisan yang ketiga adalah lapisan paling berbahaya karena bisa membuat manusia terbunuh. Hal itu disebabkan oleh monster api yang ada di dalam. Dan api iblis yang disemburkan oleh monster ini sama seperti kekuatan para kultivator. Maka jika kita menerobos masuk dengan gegabah, kita akan tersegel di dalamnya. Bahkan di dalam formasi ini juga kita akan diserang sampai mati. Karena jumlah monster api ini tak akan pernah habis meski kita membunuh mereka. 外层薄雾，夺人感官。此阵名为恶贯满盈，中充满了火系妖物，看似五光十色，杀不尽的妖物生生耗死，被封在其中，威力不下于结丹修士的。 Kemudian Hanli menjawab bahwa sepertinya dua tampilan formasi ini hanya luarnya saja. Dan jika kita ingin menghancurkan formasi tersebut, maka harus menggunakan teknik energi spiritual. Dan selanjutnya menghancurkan lapisan ketiga dari formasi ini. Hal itu dilakukan agar kita dapat mengetahui asal-usul formasi ini dibuat. Kemudian gunakan Jinsui untuk menjadi Jinsui, karena seharusnya formasi itu dapat dihancurkan dengan teknik tersebut. Lalu Hanli bertanya pada Presidi, apakah kau tahu tentang formasi Zueling? Namun Presidi segera mengeluarkan formasi biru miliknya untuk memberitahu Hanli. Kemudian dirinya menjelaskan bahwa formasi Zueling cukup sulit digunakan, karena saat menggunakannya dibutuhkan banyak usaha agar formasinya berhasil. 你可知道绝灵阵可以破除此阵，再以鬼水浸湿，然后废了这三阳之地。 不愧是韩师兄。 Presidi lanjut menjelaskan bahwa formasi ini juga memiliki beberapa larangan saat diaktifkan. Lalu hapus sementara kekuatan spiritual yang ada di tempat ini. Karena hal itu juga bisa menjadi kesempatan untuk menghancurkan formasi tersebut. Kemudian Presidi mengatakan bahwa aku akan mencoba pertama kali menghancurkan formasi ini. Dan langkah selanjutnya akan Presidi berikan kepada Hanli. Mendengar hal itu, Hanli segera mengeluarkan formasi Zueling miliknya untuk membantu Presidi. Kemudian Hanli menegaskan bahwa aku akan yang mengatur formasi air dari luar. Lalu kau yang akan memasang formasi milikmu di area yang lainnya. Setelah itu, kita hanya perlu menunggu formasi ini berhasil dan dapat menghancurkan 3 lapisan sekaligus. 这些赤恶就交给各位了，此时就是破阵之机了。 真运行，抽血灵气，为附上我的鬼水天罡阵，阴阳之地和大部分火系妖。 Jinking berkata, jika ada monster api yang lolos, maka serahkan saja kepada kami. Kemudian Hanli lanjut menjelaskan bahwa penghancuran formasi ini membutuhkan kekuatan senjata spiritual. Jadi aku harap kalian tidak membiarkan para monster api keluar dan mendekati kalian. Huyue berkata bahwa Hanli benar-benar hebat dalam membuat strategi. Dan Presidi segera mempersilakan Hanli untuk memulai teknik formasi air miliknya. Tak perlu banyak bicara, Hanli pun segera mengeluarkan teknik Zueling miliknya untuk menahan formasi api tersebut. Dan selanjutnya Presidi yang mulai menghancurkan formasi api di sana. Singkat cerita, pada akhirnya mereka berdua pun berhasil menghancurkan formasi api itu. Bahkan Huyue berkata bahwa sepertinya tidak terlalu sulit seperti yang dibayangkan. Namun Presidi memberitahu jika bukan karena senior Hanli dan diriku, kau mungkin tak akan bisa menghancurkan formasi api tersebut. Kemudian ia berkata jika aku dan senior Hanli akan mempertahankan formasi ini, sementara kalian semua bisa pergi untuk menghabisi para monster. Dan satu hal lagi, aku dan senior Hanli akan memilih lebih dulu beberapa barang yang ada di tempat ini. Sambil tertawa, Huyue menjawab tentu saja kalian lebih dulu. Bahkan Jinking juga segera menyetujui hal tersebut. Dalam hatinya, Hanli berkata bahwa sepertinya ada yang salah dengan formasi ini.
karena menurut buku formasi, menghancurkan 3 lapisan di pulau ini dengan cara menekan para monster iblis ke dalam formasinya. Dan jelas baru akan ditemukan dalam 3 hingga 400 tahun lamanya. Sehingga jika pulau ini ditinggalkan oleh para praktisi kuno, mengapa ada formasi 3 lapisan di sini? Huyue memberitahu bahwa ia dan Jin King pernah berburu monster di pulau terpencil. Dan formasi di pulau tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan yang ada di pulau ini. Namun tanpa mereka semua sadari, di bawah tanah ada mayat manusia yang telah menjadi tengkorak. 和韩师兄，先挑啊！你们连破解之前的幻阵都做不到。这300-400年才被开发出来的。根据辛若英的阵法书所述。 Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Jianming dan yang lainnya masih terus membunuh para monster di dalam formasi. Begitu pula dengan Jin King yang menyatukan serangan gabungan dengan Huyue. Bahkan serangan mereka membuat banyak monster mati seketika. Setelah itu, Jin King bertanya apakah ini pembasmian yang terakhir. Huyue menjawab jika seharusnya mereka sudah mati. Apalagi para monster tersebut benar-benar menakutkan. Huyue merasa beruntung karena formasi Hanli dan Presidi dapat membantu kita. Karena jika tidak ada mereka, mungkin kita akan kesulitan. Bahkan dirinya tak tahu kapan para monster tersebut bisa dikalahkan. Kembali ke Hanli dan Kuhun yang juga telah selesai. Di sana Presidi kembali memuji Hanli yang berbakat dalam formasi. Dan berkat rencananya, kini masalah tersebut selesai dilakukan. Hanli menjawab jika Presidi jangan terlalu berlebihan memujiku. Karena bagaimanapun juga masih ada banyak sekali sesuatu yang aku belum ketahui. Dan ia juga terkejut karena formasi Jueling sejak zaman kuno bisa digunakan oleh Presidi. Walaupun begitu, Sidi kebingungan mengapa senior Hanli berbicara seperti itu. Dikarenakan dirinya hanya bisa menggunakan saja, tapi tak tahu tentang asal-usulnya. Sehingga ia kurang mengerti dengan apa yang Hanli bicarakan. Tak hanya itu saja, Presidi berniat untuk belajar banyak pada Hanli. Hanli mengatakan jika itu tak masalah. Dan karena sudah selesai, ia pun mengajak Presidi untuk kembali berkumpul dengan yang lainnya. Namun ketika Hanli hendak pergi, tiba-tiba Presidi mengatakan sesuatu. Selama ini aku telah banyak berbicara dengan senior Han. Dan aku juga tahu pengetahuan dari senior Han begitu luas. Sehingga setelah urusan ini selesai, ia ingin mengundang senior Hanli ke pulau Hongyue miliknya. Hanli yang mendengar hal itu tentu merasa terkejut. Sedangkan Sidi berharap agar senior Han tak menolak tawarannya. Dan sebelum Hanli menjawab, Presidi pun segera pergi dari sana. Setelah kepergian Sidi, Kuhun pun menyuruh Hanli untuk menyusulnya. Tapi secara tiba-tiba, Kuhun merasa sesuatu yang aneh. Ia hanya tersenyum dan meninggalkan tempat itu. Lalu mereka berkumpul kembali dan rupanya di atas menara terdapat kultivator kuno. Dia berkata bahwa kalian terlalu berani datang ke pulau ini. Bahkan mau mencuri harta karun di tempat ini yang membuatnya sangat marah. Sambil tertawa, ia mengingatkan jika kalian harus membayarnya dengan nyawa. Sementara Huyue dan Jin King juga tertawa mendengar hal itu. Karena menurut mereka, orang tua ini sudah gila. Praktisi kuno itu segera menyuruh mereka untuk mengeluarkan senjatanya masing-masing. Namun Jin King memberitahu bahwa pulau ini adalah pulau terpencil, sehingga tak mungkin ada orang yang menghuninya. Begitu pula dengan Huyue yang tak akan mundur dengan ancaman tersebut. Huyue menegaskan jika yang menemukan pulau ini aku dan juga Jin King. Apalagi kami telah menghancurkan formasi sulit dan membunuh para monster. Sehingga kau tak pantas mengusir kami karena dirimu tak melakukan apapun.
切，想造次不成？不是座无人的荒岛吗？还不快滚出此岛！你在打了？ Mendengar perkataan itu membuat kultivator kuno semakin marah dan ia terus tertawa. Ia berkata, jika kalian tak mau pergi, maka bersiaplah untuk mati. Dengan sangat cepat, kultivator itu segera melesat ke udara sambil menghempaskan serangan ke arah mereka. Sementara mereka juga segera bertindak untuk menahan serangan itu. Sehingga saat itu juga, Jin King, Hu Yue, dan Jianming langsung maju menghadapinya. Diketahui kultivator kuno berada di ranah core formation tahap menengah dan seharusnya mereka bertiga sudah cukup untuk mengalahkannya. Bahkan Hanli hanya menonton sambil menganalisa pertarungan tersebut. Di saat pertarungan berlangsung, rupanya serangan Hu Yue mampu dihindari dengan mudah olehnya. Sedangkan Hanli bertanya-tanya siapakah sebenarnya orang tua ini dan apakah dirinya sudah gila karena berani menghadapi 3 orang sendirian. Kembali ke pertarungan, rupanya senjata Hu Yue berhasil diambil oleh praktisi kuno yang membuat dirinya kebingungan mengapa bisa terjadi seperti ini. Tapi praktisi kuno langsung melancarkan serangan sampai membuat Hu Yue terpental. Beruntung Jin King datang tepat waktu dan segera menghalau serangan itu. Ditambah lagi dengan Jianming yang juga ikut membantu. Tapi apalah daya, justru Jianming yang malah dibuat tersungkur ke tanah. Tak berhenti sampai di situ, mereka kembali adu serangan satu sama lain. Dan kini Jin King kesulitan karena kultivator kuno terlalu kuat. Bahkan saat mereka menyerangnya, dia hanya tertawa kegirangan. Kemudian kultivator itu mengeluarkan harta kuno berupa keranjang teratai, sehingga membuat Presidi terkejut mengetahuinya. Dan ia memberitahu mereka jika orang tua itu sangat berbahaya karena memiliki harta karun kuno. Sedangkan Hanli menyadari jika harta itu merupakan senjata yang disempurnakan oleh para kultivator kuno. Dan bahan pembuatannya sendiri sangat berbeda dengan zaman sekarang. Meskipun hanya memiliki satu kekuatan magis, tapi itu sangatlah kuat. Ketika pertarungan terus berlanjut, Hanli berpikir bahwa ia tak percaya jika tempat ini memiliki penghuni. Sementara Hu Yue kembali dihajar habis-habisan oleh kultivator itu. Bahkan kini mereka bertiga dibuat tak bisa bergerak oleh tekniknya. Mereka yang terjebak mencoba untuk terus bertahan. Meskipun teknik 4 topeng misterius sedang menghantam mereka. Dan ketika mereka kabur, secara tiba-tiba orang tua itu sudah berada di depannya sambil menggunakan topeng api. Praktisi kuno itu mulai menggunakan topeng angin untuk melancarkan serangan. Dan rupanya angin tornado dapat menyapu Hu Yue saat itu. Sedangkan Jin King dan juga Jianming kembali melakukan perlawanan. Walaupun sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi mereka terus dibuat kewalahan. Bahkan kini tubuh mereka dihantam ke bukit yang ada di sana. Hingga membuat Hanli berpikir, apakah aku harus turun tangan sendiri? Dikarenakan tak punya pilihan lain, Hanli pun terpaksa segera menghadapi kultivator itu. Lagi pula ia khawatir jika teman-temannya tak bisa bertahan lama. Sehingga pertarungan di antara mereka akhirnya terjadi.
Di saat pertarungan berlangsung, Kuhun dibuat terpental hingga tenggelam di dalam air. Sedangkan mereka bertiga kembali berkumpul untuk menonton pertarungan Hanli. Sementara Hanli mengeluarkan serangga emas untuk yang pertama kalinya. Kultivator kuno semakin kesal dan mulai menggunakan bumerang untuk menghentikan serangga emas. Namun ternyata serangga emas masih datang menuju ke arahnya. Dan ia pun terpaksa kembali mengeluarkan topeng api untuk membakarnya. Praktisi itu kebingungan mengapa serangga milik Hanli begitu kuat. Bahkan kini dirinya sampai menggunakan 4 topeng untuk menghadangnya. Bahkan membuat Hu Yue dan yang lainnya menjadi tak percaya. Di saat yang bersamaan, Kuhun menyerang kultivator kuno dengan pedang miliknya. Bahkan karena serangan tersebut membuat ledakan di sekitar tempat itu. Namun tanpa banyak bicara, sang kultivator kuno segera mengeluarkan kekuatan miliknya untuk menyerang Hanli. Dan dengan gerakan cepat, Hanli segera membalas serangan tersebut dengan kekuatan pedangnya. Sehingga saat itu juga pertarungan di antara mereka menjadi semakin sengit. Lalu secara tiba-tiba Kuhun keluar dari dalam air dan segera melancarkan serangannya. Tetapi kultivator kuno dapat menghindari serangan dari Kuhun. Dan saat menghadapi Kuhun, ternyata serangan dari pedang Hanli juga mengarah padanya. Dan akibat dari pedang tersebut membuat kultivator kuno terpental seketika. Namun tanpa mereka sadari, ternyata kultivator kuno itu mampu menahan serangan dari pedang milik Hanli. Bahkan dirinya juga sampai tertawa terbahak-bahak. Tetapi Hanli berkata, mungkin kau selamat dari kekuatan pedang itu. Namun Hanli segera menambahkan kekuatan pedang guntur surgawi sehingga membuat kultivator kuno itu hancur berkeping-keping. Hanli mengatakan, semua itu karena kau telah menghabisi serangga milikku. Jadi aku tidak akan membiarkan mereka mati dengan sia-sia. Kemudian Hanli mengambil keranjang teratai kuno dari tubuh sang kultivator. Dan ia juga mendapatkan gulungan burung spiritual yang cukup langka. Di dalamnya Hanli melihat ada jiwa burung spiritual yang tersegel. Lalu Hanli menyadari bahwa hanya karena serangan dari kultivator kuno, dirinya sampai kehilangan banyak serangga emas. Dan sepertinya ia harus memberi makan yang banyak untuk serangga emas yang masih hidup, agar serangga emas miliknya dapat berkembang biak dengan cepat di masa depan. Setelah itu, Jin King datang dan bertanya apakah Hanli baik-baik saja. Hanli menjawab bahwa diriku telah menghabisi kultivator kuno itu. Bahkan aku juga membuat tubuhnya meledak dan hancur berkeping-keping. Tak hanya itu, Hanli juga berhasil mendapatkan senjata milik mereka dan semuanya ada di dalam keranjang bunga teratai ini. Dan ia segera menyuruh Jin King agar mengembalikan senjata tersebut kepada yang lainnya. Kemudian Jin King segera mengambilnya dan ia berkata agar keranjang bunga teratai itu untuk Hanli saja. Jin King kebingungan karena bukankah Hanli pernah berkata jika dirinya tak pandai dalam bertarung. Namun ternyata Hanli bisa menghabisi kultivator kuno tersebut. Kemudian Jin King bertanya pada Hanli dari manakah asal kultivator kuno itu. Hanli menjawab bahwa kebanyakan dari mereka sama seperti kita, yaitu pemburu harta karun. Dan setelah itu Jin King pun mengajak Hanli untuk pergi dari sana.
多半与咱们一样。 Kemudian Jin King segera memberikan senjata mereka semua. Dan Presidi berkata bahwa senior Hanli benar-benar hebat. Dan ia bertanya apakah senior Hanli terluka atau tidak. Tapi Hanli menjawab bahwa diriku tak terluka sedikit pun. Presidi mengatakan bahwa aku menemukan sesuatu yang menarik. Dan apakah senior Hanli mau ikut denganku untuk melihatnya. Hanli pun segera menyetujui hal tersebut dan pergi ke sana. Setelah itu mereka berdua langsung menuju ke tempat yang Presidi katakan. Sesampainya di sana, Hanli bertanya benda apakah itu. Presidi menjelaskan bahwa itu adalah pilar lonceng angin. Mendengar penjelasan tersebut membuat Jin King dan Hu Yue sangat terkejut. Jin King berkata, jadi inilah yang disebut pilar lonceng angin yang dimaksud. Dan sepertinya kita telah benar-benar menemukan harta berharga kali ini. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Hanli dan yang lainnya masih berada di depan menara. Saat itu Hu Yue berkata bahwa menara ini tercampur dengan bahan pemurnian berharga. Bahkan harganya lebih tinggi dari 6.000 batu spiritual. Mendengar perkataan itu membuat Presidi sangat kesal karena menurutnya Hu Yue hanya berbicara tentang uang saja. Padahal menara ini bukan hanya sekedar berharga, tetapi memiliki fungsi untuk memblokir kebocoran energi spiritual. Tak hanya itu saja, bahkan di bawahnya mungkin ada sesuatu yang luar biasa. Dan Jin King mengatakan jika sekarang peluang dan bahaya sama-sama seimbang, sehingga kita harus memutuskan untuk pergi melanjutkan ataupun tetap sampai di sini saja. Jianming mulai berbicara bahwa ini merupakan kesempatan yang langka. Sekalipun kalian setuju, tetap akan sulit menghindari bahaya. Dan ia memutuskan tetap tak akan mundur. Kemudian Jin King bertanya pada Hanli, apakah pendapatmu kali ini? Namun Hanli masih berpikir jika senjata miliknya khusus mengalahkan para monster. Lagi pula di sini ada Kuhun dan juga yang lainnya. Sehingga yang paling buruk mungkin kita akan dibuat kabur lagi. Setelah berpikir sejenak, Hanli memutuskan jika ia ingin melihat kesempatan ini. Tetapi ia lagi-lagi berkata bahwa diriku tak pandai bertarung. Sehingga hal itu membuat Hu Yue sangat kesal. Padahal sebelumnya Hanli berhasil membantai kultivator kuno. Hu Yue juga merasa tak nyaman terhadap serangga milik Hanli, sedangkan Jin King memutuskan untuk ikut pergi juga. Lagi pula mereka semua memiliki niat yang sama untuk mencari harta karun. Lalu Presidi menjelaskan bahwa menara ini memiliki beberapa batasan, dan jika diserang menggunakan energi spiritual maka akan mendapatkan serangan balik. Tetapi untuk mengatasi jebakan ini, maka harus membutuhkan orang yang kuat untuk memutar beberapa kali agar menaranya bisa bekerja. Jin King yang mendengarnya justru merasa khawatir karena menara ini sepertinya sangat berat. Apalagi dengan kekuatan kita sekarang pasti tak akan mampu, sehingga hanya orang yang memiliki fisik terkuatlah yang dapat melakukannya. Di saat semua orang mulai kebingungan, tiba-tiba Hanli menyuruh Kuhun untuk maju, dan Kuhun pun segera menggunakan kekuatannya untuk memutar menara tersebut. Bahkan kini mereka semua tak percaya jika tubuh Kuhun sangatlah kuat. Setelah beberapa waktu, kini menara itu mulai bekerja dan memancarkan cahaya ke menara lainnya. Bahkan hal itu membuat susunan formasi juga berhasil dihilangkan. Dan Kuhun mengambil salah satu dari menara tersebut.
Kemudian mereka semua mulai maju untuk melihat ruang bawah tanah. Tetapi Hu Yue berkata bahwa aku akan masuk lebih dulu. Sedangkan Presidi mengingatkan agar Han Li berhati-hati. Setelah kepergian mereka, Han Li menyadari bahwa gulungan burung pemakan iblis sedang bereaksi. Dan sepertinya ada sesuatu di ruang bawah tanah yang terasa sangat jahat. Han Li berpikir apakah ia harus meninggalkan Kuhun di luar untuk berjaga-jaga. Namun ia mengurungkan niatnya itu, sehingga mereka berdua langsung terjun menuju ke ruang bawah tanah. Setelah sampai di ruang bawah tanah, Han Li memeriksa kondisi sekitar dan ia bertanya-tanya mengapa para tengkorak di sini seperti saling membunuh. Tak lama kemudian, ia pun segera pergi untuk bergabung dengan yang lainnya. Sesampainya di sana, Han Li mendapati bahwa Presidi sedang bertengkar dengan Hu Yue, yang ternyata mereka berdua tengah memperebutkan bunga teratai. Bahkan saat itu Hu Yue sampai menodongkan pisaunya ke arah Presidi. Melihat kedatangan Han Li, Hu Yue juga tak segan-segan langsung mengancamnya. Dan Han Li menyadari jika sepertinya ada yang tak beres dengan mereka, karena tindakan mereka bagaikan orang yang sedang kesurupan. Tak mau banyak berpikir, Han Li segera menganalisa kondisi di sekitar tempat itu. Dan benar saja, ia menyadari jika tanaman teratai mengeluarkan efek yang dapat mempengaruhi kesadaran seseorang. Sehingga saat itu juga, Han Li menggunakan jimat angin untuk menyapu bersih udara di sana. Setelah udara berhasil dibersihkan, kini mereka semua saling meminta maaf satu sama lain. Bahkan Hu Yue merasa malu terhadap Presidi karena sudah mengancamnya. Begitu pula dengan Jianming yang kebingungan karena sejak kapan dirinya telah dirasuki. Tak berselang lama, Jin King datang dan bertanya-tanya apakah yang terjadi sebenarnya. Han Li memberitahu bahwa sebelumnya bunga teratai ini seakan menghipnotis orang yang menghirup aromanya, sehingga orang yang terkena efeknya akan kehilangan kewarasan. Mendengar penjelasan itu, Jin King pun sangat berterima kasih pada Han Li, karena jika Han Li tidak hadir, mungkin ini semua akan berakhir dengan buruk. Dan Jin King juga mengusulkan agar kita segera mengambil bunga teratai tersebut. 未受到影响，今日怕是不好收场。到，一时性情大。Jin King berkata bahwa menurut rumor orang yang memakan teratai ini tingkat kultivasinya akan meningkat pesat. Bahkan para kultivator yang mengalami kesulitan bisa menerobos dengan mudah. Sehingga menurutnya ini adalah harta yang lebih berharga dari apapun. Walaupun begitu, Jianming mengingatkan jika terdapat harta yang berharga, pastilah ada makhluk yang menjaganya. Sehingga ia khawatir jika genangan air di sini sangat berbahaya. Tetapi Presidi menganggap bahwa semua formasi yang dibuat adalah untuk menyembunyikan aroma dari teratai tersebut. Sementara itu, Hu Yue mengatakan, jika tak melihatnya sendiri, aku tak akan percaya bahwa ada hal seperti itu di dunia ini. Sehingga kalau kalian khawatir tentang penjualannya, maka lebih baik dilelangkan saja. Berbeda dengan Han Li yang memberitahu jika ada yang aneh dengan tengkorak di tempat ini. Namun Hu Yue tak terlalu memperdulikannya. Lagi pula sepanjang perjalanan, kita telah melewati banyak bahaya. Han Li berpikir mengapa tengkorak itu mati tepat di pinggir kolam. Jin King menjawab mungkin orang ini terluka dan meninggal sebelum mengambil bunga teratai. Tetapi Jianming mengingatkan agar mereka berhati-hati saat memetiknya, karena kesalahan sedikit saja dapat membawa resiko yang sangat besar. 世间还真有这东西啊！防止这栖霞莲的灵气外泄，不知是何道。 Setelah berdiskusi, akhirnya Presidi menyiapkan formasi untuk berjaga-jaga.
Sedangkan Jin King juga sudah memeriksa bahwa kondisi sekitar masih aman. Sehingga Hu Yue sangat senang karena dirinya sekarang sudah benar-benar siap. Sebelum bergerak, Han Li mengingatkan sekali lagi agar mereka berhati-hati dan jangan salahkan dirinya jika terjadi sesuatu. Karena bagaimanapun juga, Han Li telah mengingatkan mereka semua. Jian Ming memberitahu bahwa teratai ini hanya bisa dipetik oleh tangan saja. Dan aku sendiri sudah cukup berpengalaman dalam bidang tumbuhan obat. Sehingga Jian Ming memutuskan untuk memetik bunga teratai itu. 小心驶得万年船，这下可是准备完全了，摘下才能保全。此物天生与人亲近。Jian Ming segera mendekati bunga teratai itu secara perlahan. Tapi saat menarik dengan 2 jari, rupanya ia masih tak bisa. Sehingga ia segera menambahkan kekuatannya untuk menarik lagi. Setelah mencobanya, ternyata ia kebingungan mengapa akar teratai ini begitu kuat. Sedangkan Hu Yue menyuruhnya untuk langsung cabut saja, karena akan mengurangi efektivitasnya. Dikarenakan tak punya pilihan lain, Jian Ming langsung menarik dengan kedua tangannya. Namun hal itu masih tidak berhasil. Sementara Han Li mengamati tengkorak yang ada di sana. Dan ia secara tiba-tiba segera menyuruh Jian Ming untuk menghindar. Dan benar saja kini tubuh Jian Ming ditarik tenggelam ke dalam air. Sontak hal itu membuat Jin King langsung menariknya kembali. Tapi apalah daya, Jin King justru malah terpental dari tempat tersebut. Setelah Jian Ming tewas di dalam air, hal itu membuat Presidi merasa bersalah. Karena sebelumnya ia sudah memeriksa tak ada yang aneh dengan air ini. Tetapi Han Li berkata bahwa saat itu dan sekarang adalah 2 hal yang berbeda. Lagi pula wajar saja jika racun tersebut bereaksi kembali. Presidi kini curiga terhadap Hu Yue. Karena sebelumnya dia adalah orang yang paling agresif dengan bunga teratai. Sehingga mungkin saja Hu Yue memiliki niat jahat kepada Jian Ming. Di saat situasi mulai memanas, Jin King mengingatkan agar Presidi jangan bertindak terlalu jauh. Meskipun Hu Yue kebingungan, tapi ia bisa menjamin jika dirinya bukanlah orang jahat. Kemudian Han Li menjelaskan bahwa semua kejadian ini tak ada kaitannya dengan kita semua. Karena pelaku yang sebenarnya masih ada di dalam air. Sehingga Hu Yue pun segera maju dan melancarkan serangan. Di saat serangan terus dilancarkan, secara tiba-tiba muncul monster ular dari dalam air. Yang ternyata bunga teratai itu tepat berada di atas kepalanya. Bahkan mereka semua terkejut karena ular mahkota iblis merupakan monster tingkat 6. Dan pada akhirnya film pun bersambung. Tapi mari kita saksikan cuplikan untuk episode berikutnya. Pada episode berikutnya kita akan diperlihatkan Han Li dan yang lainnya sedang melawan monster ular tersebut. Tapi secara tiba-tiba muncul sesosok arwah gentayangan yang langsung menyerang Hu Yue. Bahkan hal itu juga membuat Jin King menjadi sangat marah. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.